Gempa bumi yang mengguncang Cianjur sudah lebih dari 1 pekan. Namun hingga kini, gempa susulan masih saja sering terjadi. Upaya evakuasi korban dan distribusi logistik pun terus dilakukan. Gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur tidak hanya meluluh lantahkan bangunan. Gempa juga memicu terjadinya longsor di beberapa lokasi di Kecamatan Cugenang sebagai kecamatan paling parah terdampak gempa. Seorang supir angkutan umum berhasil menyelamatkan diri saat tanah longsor akibat gempa menerjang kendaraannya. Diketahui kendaraan tersebut membawa sejumlah penumpang siswa sekolah dasar dan seorang guru. Kita ngerasain goncangan yang cukup besar dan secara spontan tiba-tiba datang longsoran. Namun yang berhasil keluar pada waktu itu rekan saya, 3 orang murid, lalu saya. Dan saya kecil hati sisanya bisa selamat karena ketika saya lari, saya tengok lagi ke belakang, semua udah ketimbun tanah. Tim gabungan pun langsung sigap dalam mencari dan mengevakuasi korban yang tertimbun longsor. Tim gabungan tersebut disiagakan di lokasi-lokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan khususnya. Jadi safety officer itu kita taruh di beberapa titik. Safety officer kita taruh di beberapa titik, dan juga tadi di Warung Sinta juga ada namanya tim arus di air. Jadi dia untuk susur sungai, karena kita kemarin sempat mendapatkan 1 korban hasil dari susur sungai tersebut. Tidak hanya tim gabungan, relawan dari berbagai satuan pun turut serta dalam mempercepat proses pencarian dan evakuasi. Tak terkecuali para remaja anggota Gerakan Pramuka. Didorong oleh rasa rela menolong dan demi kemanusiaan, mereka menyumbangkan tenaga mereka dalam proses pencarian korban. Hari ini kita pencarian korban yang sudah diidentifikasi oleh Sardok bahwa disinilah posisi korban tertimbun. Karena dalam pemetaan awal di sini bahwa kita posisi sudah di depan di atas korban yang tertimbun. Berkat kerjasama yang solid antar semua pihak, ditambah dengan bantuan anjing pelacak, 1 persatu korban tertimbun longsor pun mulai ditemukan. Coco, yang menjadi salah satu anjing pelacak yang diterjunkan, sejauh ini sudah menemukan sebanyak 3 korban. Hingga saat ini, Coco bersama anjing pelacak lain masih terus membantu tim gabungan dalam proses pencarian. Di tenda pengungsian, para korban yang selamat juga membutuhkan bantuan seperti pangan. Makanan merupakan kebutuhan utama selain tenda dan air bersih. Untuk itu, pasukan TNI menyalurkan bantuan berupa makanan tinggi nutrisi kepada para korban gempa. Bantuan saya bawa itu 8 makanan ya. Makanan kita bawa 8.000 paket. 8.000 paket itu dari 5.000 itu yang untuk keluarga, 5.000 paket dalam kontainer. Kalau keluarganya 5 orang, bayangan saya minimal paling cepat tuh mungkin 4 hari lah baru habis. Itu 5.000 paket. Kemudian yang 3.000 itu makanan prajurit. Makanan prajurit yang ukurannya kecil tetapi nutrisinya lebih. Beberapa lokasi terdampak gempa di Cianjur merupakan wilayah yang terisolasi, sehingga sangat sulit dijangkau melalui darat. Basarnas pun mengerahkan helikopter untuk menyalurkan bantuan logistik melalui udara. Di daerah-daerah terpencil ya, itu di desa-desa itu banyak sekali yang terisolasi, yang belum bisa dijangkau oleh kendaraan darat dengan cepat. Ya. Oleh karena itu kita ingin mengedrop bantuan, ya, kita punya heli, kita manfaatkan untuk mempercepat. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa logistik, dukungan moral pun perlu diberikan. Sejumlah mahasiswa dari Universitas Maksum Bandung mengajak bermain anak-anak korban gempa Cianjur dalam rangka pemulihan psikis. Hari ini kegiatannya dari pagi kita berolahraga bersama dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan permainan-permainan anak.
Tujuannya untuk memberikan dukungan psikososial buat anak dan remaja sebetulnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini setidaknya bisa mereduksi kecemasan mereka di sini. Hiburan ini diharapkan bisa mengurangi kesedihan dan mengembalikan tawa di wajah anak-anak sehingga mereka bisa kembali merasakan cerianya masa kecil. Namun di tengah upaya semua orang untuk membangkitkan kembali Cianjur pasca gempa, segelintir oknum melakukan perbuatan tak terpuji, seperti kejadian pencegatan mobil yang mendistribusikan bantuan beberapa hari lalu. Peristiwa ini tidak hanya terjadi satu kali, bahkan di beberapa titik menuju lokasi pengungsian. Ramainya pemberitaan pencegatan ini langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian Cianjur. 5 orang sudah ditangkap ya untuk yang menghadang bantuan-bantuan. Motivasinya sebagian stres, merasa bantuan tidak merata, sebagian lagi memang memalak juga, jadi sudah ditangkap dan akan dilakukan tindakan juga di hari ini untuk hal-hal yang serupa ya. Jadi saya himbau pada individu-individu jangan pernah menghadang bantuan dengan alasan apapun. Mengirimkan bantuan berupa tenaga ataupun materi memang tidak bisa mengembalikan keluarga yang telah tiada, rumah yang telah roboh, dan keceriaan yang telah hilang. Namun paling tidak, bantuan yang kita berikan dapat mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka masih memiliki saudara yang saling bantu dan akan selalu saling membantu.